Oke, kembali lagi bersama saya di Hummingbird YouTube channel yang membahas bagaimana belajar bahasa Inggris secara otodidak dari nol. Kita sekarang berada di part 23. Oke, sekarang kita akan membahas pola kalimat yang ke-8, yaitu simple future tense. Simple future tense yang verbal menggunakan kata kerja. Dan kita masih membahas active voice atau kalimat aktif. Oke, langsung saja. Seperti biasa, sebelum kita mulai ke materi, saya mengingatkan terlebih dahulu kepada teman-teman, pastikan teman-teman menguasai materi di part 2 sampai dengan part 10. Yang kedua, jangan pernah menghafal rumus tenses, tapi amati dan pahami perubahan pola kalimatnya. Ketiga, terus tambah kosakata, baik itu kata benda, kata sifat, kata keterangan, dan kata kerja, beserta bentuk perubahannya, verb 1, verb 2, dan verb 3. Yang keempat, pastikan menguasai pola kalimat yang diajarkan sebelumnya. Yang kelima, sering melatih pola kalimat sebelumnya yang telah dipelajari. Yang keenam, cobalah berlatih dengan membuat variasi kalimat yang lain dari kosakata yang teman-teman hafal menggunakan pola kalimat atau tenses yang telah dipelajari dengan cara diucapkan secara langsung, tidak perlu ditulis. Yang terakhir, terus belajar, tetap semangat, dan yakinlah pasti bisa. Oke, sekarang kita ke materi. Pertama, kapan kita menggunakan simple future tense? Ya. Simple future tense digunakan untuk menyatakan pekerjaan atau peristiwa yang akan dilakukan atau akan terjadi. Berarti yang akan, ya, kata kuncinya adalah akan. Contohnya, it will rain tomorrow. Ya. Besok akan hujan, ya. Kemudian she will come to your party. Dia perempuan akan datang ke pestamu. I will pay for the meals. Saya akan membayar makanannya. Ya, jadi ini belum terjadi dan akan, ya, masih akan terjadi. Oke, saya kira paham tentang simple future tense, ya. Kata kuncinya adalah akan. Oke, berikutnya. Oke, pola kalimat simple future tense. Ya, kita akan belajar pola kalimat simple future tense. Ya, seperti apa? Kita bagi subjeknya. Ada yang berwarna biru, ada yang berwarna orange. Oke, kita buka dulu. Untuk pola kalimat simple future tense itu menggunakan will atau shall. Bedanya, will digunakan untuk semua subjek. Are, you, we, they, plural, he, she, it, singular, semuanya memakai will. Kemudian untuk yang shall hanya digunakan pada subjek I dan we. Jadi I shall, we shall. Ya, seperti itu. Jadi kenapa I dan we di situ berwarna kuning? Ya, itu khusus untuk penggunaan shall. Oke. Seperti apa contohnya? They will call you. Mereka akan memanggilmu. Nah, simple future tense di sini menggunakan kata kerja bentuk ke-1. Ya. Kemudian negatifnya, they won't call you. Will not disingkat menjadi won't. They won't call you. Ya. Kemudian, will they call you? Contoh yang lain, she
will buy a new house. She won't buy a new house. Will she buy a new house? Ya. Seandainya subjeknya diganti we, kita mau menggunakan shall. We shall call you. We shall not call you. Shall we call you? Ya, mudah saja, tinggal diganti saja subjeknya. Kalau mau menggunakan shall ketika pada saat subjeknya I dan we. Oke, saya kira sudah paham pola kalimatnya. Jadi semua pola kalimat baik positif, negatif, dan kalimat tanya menggunakan kata kerja bentuk ke-1. Oke, langsung saja next slide. Oke, nah sekarang ini ada perbedaan tentang penggunaan will dan shall. Tadi sudah dijelaskan bahwa will dan shall sama-sama bermakna akan, ya, sama-sama bermakna akan. Tapi yang shall hanya digunakan untuk subjeknya I dan we. Kemudian, nah di modern English, di English yang modern yang saat ini digunakan, shall lebih umum digunakan untuk suggestion. Suggestion itu adalah saran atau advice. Advice itu adalah nasihat. Jadi ketika memberikan saran atau nasihat bisa menggunakan shall. Sehingga bisa bermakna seharusnya atau sebaiknya. Jadi tidak bermakna akan lagi kalau melihat konteks yang kedua, bukan diartikan akan, tetapi seharusnya atau sebaiknya. Itu yang sering digunakan penggunaan shall. Ya. Terus kita mau pakai yang mana? Ya, kalau kita mau pakai modern English yang lebih modern, untuk menyatakan akan ya kita cukup pakai will saja. Untuk yang shall kita biasakan pakai untuk memberikan nasihat atau saran. Oke. Contohnya, we shall take him to hospital. Kita seharusnya atau sebaiknya membawa dia laki-laki ke rumah sakit. I shall visit my parents. Saya sebaiknya atau seharusnya mengunjungi orang tua saya. Ya. Itu contoh arti shall, seharusnya atau sebaiknya. Ya, saya kira sudah paham. Nah, untuk time signal di simple future tense ada next bla 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 week, ya, bisa next week minggu depan, next month bulan depan, next year tahun depan, next 2 days 2 hari kemudian, next 3 weeks 3 minggu kemudian, next 4 months 4 bulan kemudian, next 5 years 5 tahun kemudian. Oke. Tomorrow, besok, bisa ditambahi dengan tomorrow morning, besok pagi, tomorrow afternoon, besok siang, tomorrow evening, besok sore. Ya. Kemudian bisa menggunakan immediately. Immediately itu sesegera mungkin. Someday, suatu saat, suatu waktu, atau suatu hari. In the future, di masa depan. Tonight, nanti malam. Ya, itu time signal yang biasa dipakai di simple future tense. Contohnya, nah, next week she will have a birthday party. Minggu depan dia akan mempunyai atau akan mengadakan pesta ulang tahun. Kemudian, my uncle will sell his car next 2 months.
pamanku akan menjual mobilnya 2 bulan ke depan, 2 bulan yang akan datang. Ya, itu penggunaan time signal jika ditaruh di depan kalimat dan jika ditaruh di akhir kalimat. Ya, saya kira sudah paham. Kemudian exercise. Nah, sekarang kita akan berlatih exercise. Translate the sentences by using simple future tense. Helena akan berkunjung ke rumahmu besok pagi. Yang kedua, Mr. Ardi tidak akan datang ke kantor hari ini. Yang ketiga, akankah ayahku membelikanku sebuah motor baru? Ya, I give you 10 seconds to answer or to think about the answer. Okay, I think you got it. Now we are going to discuss together. Nomor 1, Helena will visit your house tomorrow morning. Ya, akan, will, berkunjung, visit. Will visit. Ya, menggunakan verb 1. Besok pagi, tomorrow morning. Kemudian number 2, Mr. Ardi will not come. Tidak akan datang. Will not come to the office, ke kantor, today, hari ini. Yang ketiga, will my father buy me a new motorcycle? Akankah ayahku membelikanku sebuah motor baru? Ya, saya kira sudah paham. Silahkan dipelajari lagi, diamati lagi contoh latihan ini. Okay, I think that's all. Thanks for watching. Don't forget to subscribe for supporting the channel. And see you on the next lesson. Bye-bye.